puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang baru pertama kali hadir, saya ingin mengucapkan selamat datang. Biar boleh bertumbuh sudah di dalam gereja Happy Family Center. Menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat melalui pengajaran, penyembahan, melalui misi pemuritan. Hari ini saudara, sesuai dengan subtemanya adalah God's Providence. Saya sudah 2 kali menyampaikan khotbah dengan judul God's Providence, pemeliharaan Allah. Bukan hanya saudara secara materi kita tidak kekurangan ya, tetapi juga saya yakin sekali ada pemeliharaan Allah yang jauh lebih penting sudah dari sekedar materi, yaitu adalah pemeliharaan damai sejahtera. Amin. Kekuatan di dalam diri kita. Karena hari-hari ini kita sering mendengar saudara orang-orang yang kaya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya kedudukan, bahkan tidak lepas saudara yang sudah melayani Tuhan. Kok bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Nah, apa gerangan? Itu sebabnya saya ingin membagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Mungkin juga bisa berguna untuk diri kita dan juga mungkin kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya mengambil judul adalah depresi dan bunuh diri. Nah, untuk kita bisa memahami nanti saya bagi menjadi beberapa bagian. Sudah bagian yang pertama mungkin adalah pembahasan secara ilmiah, ilmu jiwa ya, supaya menjadi satu landasan kenapa sih orang itu bisa depresi. Ciri-cirinya itu apa sih ya? Kok sampai ujungnya itu sampai bunuh diri. Lalu kemudian baru pembahasan yang terakhir adalah kita akan mengangkat saudara contoh-contoh di dalam Alkitab dan bagaimana Tuhan memberikan solusinya. Nah, saudara, yang pertama coba kita ingin memahami kata bunuh diri ya. Bunuh diri itu sudah dalam bahasa Inggrisnya suicide. Seringkali kita dengar ya, kill suicide. Bahasa Latin berasal dari bahasa Latinnya adalah suicidium. Atau biasa dibagi 2, suicidere. Yang artinya memang membunuh diri sendiri adalah suatu tindakan sengaja ya, yang menyebabkan kematian diri sendiri. Saudara, kita sering terheran-heran, kenapa ya ada orang yang menurut kita ini punya semuanya, cantik, kaya, populer ya, rasanya enggak kekurangan apa-apa. Beberapa hari yang lalu saya baca seorang wanita keturunan Korea nih, artis namanya Suli. Sudah pernah dengar? Nggak pernah ya? Bukan Sule lu ya. Suli. Umurnya 25 tahun. Cantik saudara. Dan dia bunuh diri, gantung diri. Dan ternyata dia punya rekodnya adalah depresi. Itu sebabnya pemicu bunuh diri yang pertama adalah depresi berat. Tentu saja saudara, seseorang itu tidak tiba-tiba depresi berat. Itu sebetulnya adalah mulai dengan stres ya, yang akumulatif terus sampai depresi berat. Depresi berat adalah gangguan suasana hati. Hatinya itu enggak enak, gelisah, resah, takut, rasa tertolak dan sebagainya, kecewa. Gangguan suasana hati atau mood yang biasanya ditandai dengan perasaan yang sedih sangat mendalam. Lalu ujungnya adalah putus asa dan rasa tidak peduli yang berkepanjangan. Nah, kalau orang sudah punya rasa enggak peduli lagi saudara, makan, enggak tidur, enggak ketemu lagi orang, udah enggak mau kerja lagi mungkin ya. Kalau anak-anak enggak mau sekolah, enggak mau bergaul, seperti hal-hal yang biasa dia sukai, hobi dia juga enggak mau lakukan lagi. Jadi kehilangan minat, motivasi dalam hidupnya udah gak ada lagi. Nah itu saudara satu depresi berat yang sangat gampang sekali mengarah kepada bunuh diri. Apa sih penyebab-penyebab orang bisa alami depresi berat? Ya, ini saya coba memberikan contoh-contohnya, yaitu pernah mengalami pelecehan seksual.
Nah, kita hidup di dunia Asia, dunia Timur ya. Saudara, kalau seorang pernah alami pelecehan seksual, apakah oleh jenis kelamin yang berbeda atau jenis kelamin yang sama laki ya, atau perempuan sama perempuan. Nah, itu biasanya satu aib, sesuatu yang memalukan, dia nggak mungkin cerita-cerita, dia tutup, tetapi saudara itu menimbulkan satu luka yang tambah lama, tambah dalam. Jadi akhirnya saudara bisa ketika dia dewasa, dia merasa diri terus nggak berharga, ada kesedihan yang sangat dalam, dan akhirnya dia bisa alami depresi yang berat. Atau menjadi korban bullying. Ya, jadi di sekolah itu dibully teman-temannya, dihina, diolok-olok, mungkin karena bentuk tubuhnya, atau mungkin karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang diajak oleh teman-teman lingkungannya, jadi dibully, ditolak-tolak. Atau mungkin saudara disiksa ya dalam tanda petik. Ya, saya juga pernah melayani seorang anak remaja, kalau dia nggak mau melakukan sesuatu yang diminta temennya, itu ditaruh di toilet sudah ya, lalu mukanya itu dimasukin ke kloset gitu loh. Wah, terus seperti itu, dan dia itu merasa tertekan sekali. Ketika dia ingin hidup lurus, nggak mau kasih contekan, atau nggak mau merokok, atau nggak mau nonton pornografi, nah ini orang-orang di sekeliling. Jadi sudah hati-hati juga ya cari sekolah, nggak cuma harus waduh sekolahnya bagus, tapi bagaimana lingkungan di sekelilingnya ini. Ya, penting banget. Saya beberapa kali sih melayani anak-anak remaja yang stres, depresi, dan saudara pernah mencoba bunuh diri. Ya, anak remaja karena bullying ini. Nah, saudara, penyebab yang lain adalah faktor sosial dan ekonomi. Seperti kehilangan pekerjaan atau memiliki hutang, deadline di mana dia harus bayar bunga, mungkin bayar pajak dan sebagainya. Seperti beberapa waktu lalu saya pernah cerita tentang seorang pengusaha kedai kopi di India ya, VG Siddhartha, udah kaya sekali seharusnya, sudah dalam 1 tahun dia bisa mengeluarkan kopi 1,2 miliar cup kopi, itu laku karena gerainya ribuan. Jadi sebetulnya hebat sekali, tapi saudara, orang yang kalau usahanya banyak keluar uang juga banyak kan. Itu sebabnya mungkin kena deadline, sampai akhirnya VG Siddhartha ini juga bunuh diri. Jadi saudara, ini juga bisa menjadi penyebab. Lalu kemudian memiliki orientasi seksual tertentu seperti gay, lesbian, atau transgender. Beberapa minggu yang lalu di tempat ini kita undang seorang transgender namanya Jonathan Tan ya. Walaupun dia usia 21 tahun itu sudah dioperasi, sudah bukan cuma payudara tapi kelamin, dari sejak lahir suaranya udah suara perempuan walaupun dia laki loh ya. Jadi sebetulnya kayaknya keinginan cita-citanya tercapai. Tapi ternyata waktu saya tanya-tanya, dalamnya itu kosong. Ada kesedihan, ada ketakutan dan sebagainya. Sampai setelah dia jadi perempuan pun, saudara, dia masih mencoba bunuh diri. Jadi betul apa yang dicatat di sini ya, bahwa orang-orang yang punya penyimpangan-penyimpangan seperti ini pun bisa berakibat satu depresi yang berat. Keinginan atau cita-cita yang tidak tercapai, putus cinta, patah hati, ya hati-hati ya, yang gak semua orang sih. Saudara-saudara sekalian, saya pernah punya saudara jauh ya, yang kuliah saudara di Jakarta, universitasnya terbagus lah di sana, kedokteran, lulus cum laude. Dan dia udah disiapkan oleh keluarganya untuk ambil S2 di luar negeri. Tapi persis setelah wisuda hari itu, saudara sekalian, di apartemennya yang bagus, ini orang kaya, dia terjun bunuh diri. Ya, semua kaget sekali, bahkan orang tuanya sempat menghubungi saya beberapa kali, kok bisa ya, kenapa ya, pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Tetapi mungkin sekali sudah karena dia diputuskan cinta secara ya menyakitkan buat dia ya, karena mungkin ada perbedaan kesesuaian dengan orang tuanya punya ekspektasi, anak saya harus dapat begini, kok ternyata dapatnya kayak begitu gitu ya. Nah, anaknya merasa buat apa saya pergi ke luar negeri sementara saya nggak bisa ini ya sama yang dia cintai.
Ya, itu sih kira-kira itu asumsi saya, analisa saya. Karena memang nggak ada alasan yang lain. Anaknya pandai sekali, pandai ya. Tapi bisa saja saudara di orang-orang tertentu itu menjadi satu keinginan cita-cita yang nggak tercapai kesampaian bisa mengakibatkan dia putus asa, putus cinta, putus sekolah, merasa tidak berarti ya dalam hidup ini atau sakit parah. Saudara, orang kalau sakitnya parah keluarin duit kok nggak sembuh-sembuh, dia merasa apa? Aduh, nanti bagaimana istri saya, anak-anak saya, nanti rumah bisa dijual, mobil, udahlah saya mati aja. Nah itu juga bisa ya. Kualitas tidur yang buruk, ini khususnya buat orang-orang tua ya yang kurang tidur, khususnya pada kelompok lanjut usia yang merasa resah, gelisah. Jadi saudara, saya juga punya pengalaman susah tidur apalagi kalau yang sudah menopause ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi itu jauh lebih penting loh. Ketika nggak bisa tidur ini, ya udah bangun aja, doa, dengerin aja ya. Kalau sudah mau dengerin khotbah rohani, pakai earphone supaya nggak ganggu teman sebelahnya, pasangan hidup sebelahnya yang lagi tidur, nggak apa-apa saudara, itu menguatkan. Nanti mungkin jam 2, jam 3, bahkan jam 4 kadang-kadang baru bisa tidur aja. Ya, beberapa jam. Ini kalau pikiran saudara itu resah, aduh kurang tidur, nanti saya sakit, nanti begini. Itu yang seringkali justru gampang membuat sakit. Tapi kalau pikiran saudara positif, ya maka pikiran itulah juga menentukan juga kesehatan di dalam jasmani kita. Saudara, dampak daripada orang yang mengalami depresi berat ini, produktivitas kerjanya pasti menurun. Hubungan sosial terganggu. Ya, jadi kalau saudara masih bisa ketemu orang, suka bergaul, bersyukurlah. Orang kalau depresi, hubungan sosial pasti terganggu. Dia males ketemu orang ya. Keinginan untuk bunuh diri itu kuat sekali. Nah, saya ambil contoh saudara seorang penyanyi ya bernama Chester Bennington dari grup Linkin Park. Ya mungkin anak muda yang tahu ya, yang udah tua-tua mungkin siapa ini ya. Dia berasal dari Phoenix, Arizona. Nah kenapa saudara dia bunuh diri? Padahal dia sukses, punya istri, punya anak, istrinya cantik. Kenapa saudara? Ternyata dia punya masa lalu yang sangat kelam. Umur 11 tahun orang tuanya bercerai. Jadi bapak ibu orang tua kalau udah menikah pertahankanlah ya. Karena perceraian itu bisa mendatangkan stres, depresi yang berat loh. Buat anak-anak yang keluarganya, orang tuanya itu bercerai. Jadi Chester ini keluarga broken home. Dan pada waktu dia masih kecil, saudara masih SD. Dia juga mendapatkan kekerasan seksual dari teman laki-lakinya. Ya, jadi disodomi. Itu sebabnya sudah dia alami masa lalu yang kelam ini dan depresi itu terbawa. Nah, sudah istrinya berkata bahwa 36 jam berarti kurang lebih 1,5 hari ya. Sebelum Chester ini bunuh diri nggak ada tanda-tanda sama sekali. Dan ada videonya Chester nampak sangat riang, gembira, sangat menikmati kebersamaan, punya keluarga, punya istri, punya anak. Dia juga terkenal ciptakan begitu banyak lagu. Secara kasat mata tidak terlihat sedikit pun ia sedang depresi. Ternyata Chester ini juga memiliki masalah kecanduan alkohol dan narkoba. Jadi saudara sekalian ketika tanggal 27 Juli tahun 2017 dia gantung diri, bunuh diri. Wah terkejut sekali. Dan ketika ditelusuri 1 tahun sebelumnya sahabat baiknya yang juga seorang artis penyanyi yang terkenal juga bunuh diri. Jadi saudara-saudara sekalian penting sekali dengan siapa kita bergaul. Show me who your friends are. And I will show you who you are. Jadi sudah kelompok di mana kita bergaul, komunitas, ini benar-benar menentukan bagaimana ketika saudara menghadapi persoalan. Nah, sekarang kita lihat coba yang kedua ya, saya mau coba cepat ini, yaitu gangguan bipolar atau bipolar. Saudara, ini adalah salah satu gangguan jiwa. Gangguan bipolar adalah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati yang drastis.
Mulai dari posisi terendah, tertekan, yang biasa-biasa depresif sampai ke posisi yang tinggi. Nah kalau udah manik itu, waduh ya. Sudah orang yang bipolar itu kalau udah manik bisa ngamuk-ngamuk. Tapi ada yang diem di kamar nggak mau keluar, digedor apa mungkin dia minum obat tidur 20-30 bisa. Ya, nah ini posisi inilah berbahaya sekali. Ciri utama orang bipolar, orang itu tadinya gembira, happy gitu ya. Bersemangat, mendadak bisa berubah jadi sedih, tidak bersemangat, bahkan depresi. Nah kemungkinan besar tadi penyanyi Chester itu bukan hanya depresi berat, tapi juga bipolar. Kalangan ini memiliki resiko 20 kali lebih tinggi untuk melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan dengan orang normal. Diperkirakan 1 dari 3 orang dengan gangguan bipolar akan mencoba bunuh diri setidaknya 1 kali selama hidupnya. Ini pendapat dari Dr. Kevin Adrian. Penyebab pasti dari gangguan bipolar itu sendiri sebetulnya tidak diketahui. Bisa gabungan kombinasi genetika. Jadi genetika itu artinya kalau keturunan saudara itu apakah ayah, ibu, kakek, nenek dari pihak papa, mama. Ada yang seperti itu, nah mungkin bisa genetika. Ya, bisa nurun gitu. Di bagian senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin itu juga berperan terjadinya gangguan. Nah sama seperti kalau saudara keluarganya ada yang darah tinggi, kan genetik bisa gampang sekali turun darah tinggi. Nah kira-kira senyawa otak ini juga bisa menurun. Jadi saudara-saudara sekalian cuma di tengah-tengah masyarakat orang kalau sudah bilang oh dia sakit jiwa ya. Nah ini konotasinya bagus apa enggak bagus? Jelek ya. Dia sakit jiwa artinya apa? Rada strip, gendeng, gila. Padahal saudara sama seperti saudara oh itu dia ada sumbatan jantung, oh dia ada asam lambung naik, oh dia ada asam urat ataupun yang lain-lain. Rasanya hal-hal yang biasa bisa diobati. Tetapi saudara kenapa orang sering menyembunyikan ketika dia bipolar atau dia alami depresi atau mungkin gangguan yang lain ya, saya nggak bahas semuanya. Kalau seminar bisa dikupas lebih banyak ini. Yaitu gangguan borderline personality disorder misalnya. Orang yang suka menyakiti diri sendiri, orang yang bisa suka menyakiti binatang. Beberapa hari lalu, saya nggak tahu saudara baca nggak berita saya lupa di detik.com atau di Tribun, yaitu seorang yang meracuni kucing Angora. Ada yang baca nggak? Ya, coba kucing Angora itu kucing peliharaan yang bagus, mahal, ya. Kenapa saudara nggak salah apa-apa diracun, dimasuki, dicekoki, minum ciu. Ciu itu wine-nya orang Tionghoa ya, dicekoki ciu. Di video lagi kucingnya kejet-kejet 2 jam tuh sudah sampai kejet-kejet sampai mati. Dia bisa ketawa, wah ini kalau saya baca ini sakit jiwa ini. Ya, jadi sudah ada orang-orang yang di dalam dirinya itu ada kepahitan, sakit hati mungkin ya, dia ingin balas nggak bisa, balasnya kepada binatang. Atau kalau dia udah benar-benar naik sekali, dia bisa balasnya kepada orang lain, menyakiti, membunuh sehingga jadi orang psikopat, ya, seperti di film Joker. Jadi saudara itu punya pengalaman menyakitkan sekali. Sehingga akhirnya apa? Dia sering dibully, orang tuanya juga dihianati. Ya saya sih nggak nonton, saya juga nggak mengarahkan saudara nonton lah film sadis ya. Jadi sudah orang yang baru dibunuh darahnya aja dia peletin ya. Dan dia bisa rasa, kayak rasa ada kepuasan. Nah, ini kepahitan yang bisa keluar melukai bahkan membunuh orang. Saudara, dalam hidup kita, saudara dan saya, kita sering tidak bisa menghindar ya, alami orang-orang yang enggak semuanya bisa senang sama kita. Tadi di lensa firman, Bapak juga memberi contoh, mungkin ada yang mengkhianati. Yesus pun pernah alami kan, kurang baik apa Yesus, enggak ada dosa, enggak ada cacat celah, tapi buktinya dia dikhianati, dijual oleh Yudas. Tapi bagaimana reaksi kita dihianati, disakiti, dirugikan, itu penting sekali. Yusuf pernah disakiti, pahit kan. Dia saudara dibuang, masukkan ke dalam sumur, dijadikan budak. Tetapi reaksi Yusuf bagaimana saudara? Dia tidak pahit. Dia tetap bisa melakukan pekerjaannya dengan baik.
sampai kemudian dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Tapi kemudian kita juga baca bagaimana dia dihianati, sudah diputar balikan oleh istri daripada Potifar. Karena dia menjaga kesucian, nggak mau tidur sama ini, bukannya saudara dibela, wah dia masuk ke dalam penjara. Harusnya pahit sekali ya. Tapi firman Tuhan berkata di penjara pun Yusuf berkelakuan tetap baik. Luar biasa. Jadi saudara, sekali lagi dalam hidup ini kita tidak bisa berharap lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang tua kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nggak bisa. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan yang buruk, orang yang menyakiti, itu jauh lebih penting. Yusuf bereaksi secara tepat. Dia berkata bahwa untuk memelihara, ya di situ pakai kata providence itu. Untuk memelihara bangsa-bangsa yang besar inilah aku diizinkan Tuhan mengalami semua pergumulan penderitaan ini. Kamu mereka-rekakan yang buruk bagiku, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. Amin. Saudara bisa pilih mau jadi Joker atau mau jadi Joseph, mau jadi Yusuf. Ya, kepahitan bisa sama, tapi reaksi terhadap kepahitan itu berbeda. Nah, saudara, tanda-tanda orang mau bunuh diri itu apa sih? Sering bicara tentang kematian. Jadi saudara jangan remehkan kalau orang bilang mati itu enak ya, selesai ya, nggak menderita lagi. Saya pernah melayani seorang wanita di kota Bandung, saudara, yang ketika saya ketemu saya depresi berat itu dikatakan dia dari kecil itu sudah minta mati. Kan aneh ya, belum alami masalah apa-apa dari kecil. Ternyata waktu diajak bicara lebih jauh, mamanya pada waktu hamil sudah depresi. Jadi mama depresi mengandung anak, waduh rasanya berat, susah. Ini masuk saudara ya ke dalam diri anak. Jadi saudara kalau ada orang yang sering ngomong terus soal kematian, nah itu juga udah jadi ciri-ciri. Mengutarakan keputusasaannya dalam menjalankan hidup seperti ngomong begini, buat apa ya hidup di dunia ini, gak ada gunanya, saya udah gak berguna lagi. Orang sudah mengkhianati, udah jahat semuanya, buat apa ya? Nah ini juga. Mengancam ingin bunuh diri seperti berkata, jika kamu gak pilih saya mati loh, saya akan bunuh diri. Wah ya, saudara kalau dengar ada orang mengancam mau bunuh diri, jangan ditertawakan. Ya, itu juga bisa menjadi satu ciri-ciri. Beberapa tahun lalu, udah lama nih di Australia, seorang anak pengusaha kaya sekali, yang biasanya kalau minta apa aja nggak dituruti. Jadi orang tua juga harus bijaksana loh, tidak semua permintaan anak yes terus. Akhirnya apa? Anak itu tidak siap kalau satu kali dalam kehidupan di dunia ini, dunia tidak selalu berkata yes. Betul nggak? Orang tua nggak selalu hidup loh. Nah, jadi saudara waktu ada yang dia taksir, seorang wanita diajak jalan-jalan makan di rooftop ya. Satu hotel bergengsi itu bagus sekali. Dan dia menyatakan cintanya. Di luar dugaannya wanita itu berkata enggak. Saya nggak cinta, sorry ya kita teman aja. Saya nggak mikir ke situ. Saya bunuh diri loh kalau kamu mau. Bunuh diri. Ya bunuh diri aja. Pikirnya guyonan. Bener yang laki ini langsung terjun. Mati sudah. Ya, jadi ini artinya apa? Nggak punya spirit of fightingnya itu lemah sekali. Hampir nggak ada. Dan tadi saya bicara juga sama salah satu asyir. Bahwa generasi Z, generasi milenial, ini adalah generasi yang tidak setabah, seteguh generasi saya atau yang lebih dulu ya. Generasi sekarang itu gampang putus asa. Ya ada kesusahan sedikit udah aduh susah, gak mau cari kerja yang cepat gajinya tinggi gitu, yang kerjaannya jangan berat-berat, mana ada ya. Nah, ayo kamu berapa UMR? Kok UMR mendingan gak kerja loh, terus apa? Nah ini sudah ya, ini generasi yang memang kalau kita lihat sudah secara mental moralnya itu bukan semakin kuat loh spirit fightingnya. Gampang sekali menjadi putus asa ya, loyalitas pun kurang sekali.
Oh kamu nggak, ya udah ya. Dalam pekerjaan semuanya itu gampang sekali. Kalau dulu saudara orang kerja, sudah lewat jam kerja, belum selesai dia masih mau kerja. Zaman sekarang, mau selesai nggak selesai jam kerja udah saya cepat pulang. Ya, ini. Emangnya saya dapat apa sih? Digaji apa sih? Nah itu ya, loyalitas dan juga spirit fighting generasi sekarang memang tidak sama dengan generasi yang sebelum-sebelumnya. Itu sebabnya harus lebih kuat, strong spirituality ya. Spiritualitasnya harus lebih kuat. Ada orang yang juga saudara suka menyimpan obat-obatan. Obat tenang, obat tidur, obat depresan. Nah ini juga harus dicurigai. Beberapa waktu yang lalu ketika mahasiswa S2 ITB ya, mengejutkan teman-temannya karena dia pintar sekali, cum laude, loh kok bunuh diri. Waktu diperiksa tempat kosnya banyak menyimpan obat-obatan itu, stres, depresi. Sudah kita kan cuma lihat orang kan depannya aja ya. Oh baik ya, pinter ya, kaya ya, enak ya. Nah kita nggak tahu dalamnya itu. Ya, jadi sudah kita bisa lihat dari simptom-simptom. Sering marah secara tiba-tiba, memakai narkoba atau pemabuk itu juga kecenderungan. Sembrono dan terlibat dalam aktivitas yang mempertaruhkan nyawa. Jadi ada orang-orang yang memang saudara depresi itu kadang-kadang justru suka olahraganya itu yang meregang-regang nyawa itu ya. Yang nekat-nekat itu. Salah satu, enggak semuanya ya. Sering terlihat merasa cemas. Menarik diri dari orang-orang di sekitarnya. Mulai buat surat wasiat, kalau saya mati jangan salahin mama ya. Nanti kita lihat ada itu. Kalau itu ya bikin surat wasiat. Berat badan berkurang karena perubahan selera makan. Kehilangan minat pada banyak hal, mengalami kesulitan tidur dan kerap merasa gelisah. Jadi saudara, ini saya berikan sebagai satu bagian pengetahuan yang bisa kita lihat ada di sekeliling kita. Sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Peristiwa di dalam Alkitab. Apakah tidak ada orang yang alami depresi yang berat? Ada sudah. Nomor 1, namanya Musa. Musa dikatakan di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang diam di atas muka bumi. Lembut, tetapi saudara, dia juga bisa depresi, minta mati. Di dalam Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 15, perhatikan sudah kata-kata ini akan terus diulang. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa adalah contoh dari pemimpin yang menghadapi pemberontakan. Pemberontakan saudara dari orang-orang yang dipimpinnya. Ada 600.000 laki-laki, belum terhitung wanita, bangsa asing yang ikut, anak-anaknya kurang lebih 2,5 juta orang. Engkau saudara baca di atasnya Bilangan 11, itu orang-orang ini terkena roh rakus katanya, kepingin makan daging. Padahal mereka sedang jalan di padang gurun. Dagingnya siapa saudara? Enggak ada kambing, enggak ada domba, enggak ada rumput. Kok minta daging? Jadi pemberontakan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau saya aplikasikan sama dengan orang tua menghadapi tuntutan istri. Sudah tahu suaminya pegawai biasa. Dia bilang, "Pak, aku mau ke Jepang, Pak. Aku mau keliling dunia." Alah, duitnya sopo. Ya gitu ya kira-kira. Untuk hidup sebulan-bulan aja udah kembang kempis kira-kira. Nah anaknya berkata, "Aku juga mau sekolah ke luar negeri. Aku mau punya sepatu yang mahal semuanya." Aduh ini pemberontakan. Belum lagi penagih hutang datang. Waduh pusing kepala ini ya. Jadi saudara bisa pemberontakan dari orang-orang di sekeliling. Di gereja bisa loh. Kalau pemimpinnya menghadapi saudara pelayan-pelayannya berontak. Waduh dia gak kuat seorang diri. Tanggung jawabnya terlalu berat. Wah ya. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga membaca bagaimana hamba Tuhan bisa bunuh diri juga tuh ya. Tapi sudah jangan lupa,
biasanya mereka punya rekod di masa lalu itu ada tadi pengalaman-pengalaman masa lalu yang kelam. Hamba Tuhan yang usianya 30 tahun, punya istri, punya anak, dia associate pastor dari satu mega church, gereja yang besar sekali, bahkan dia melayani pelayanan konseling, bunuh diri. Dan ternyata dia udah lama menderita depresi berat. Istrinya berkata, ini loh ada video baru kemarin loh saya syuting, naik kapal lagi happy sama anak-anak. Loh, besoknya udah bunuh diri. Ya. 2 minggu setelah itu seorang hamba Tuhan usia 52 tahun di Philadelphia, dia terjun sudah dari apartemennya. Padahal dia adalah pemimpin juga dari satu pelayanan konselor. Kok bisa ya? Nah ini kita cuma lihat di luar aja. Ada tanggung jawab yang terlalu berat seperti yang dialami oleh Musa. 2,5 juta orang minta daging. Aduh berat sekali. Aku seorang diri tidak dapat memikul semuanya. Nah sekarang kita lihat solusi yang Tuhan berikan. Pelayanan tim. Amin. Saudara dan saya tidak bisa melakukan semua sendiri. Kenapa ada suami-suami, bapak-bapak yang depresi berat? Karena pada waktu menghadapi masalah keuangan misalnya, dia nggak mau cerita sama istrinya, nggak mau cerita sama anak-anaknya. Omsetnya menurun, utang-utangnya numpuk, istri saya nggak boleh tahu. Pokoknya saya harus tanggung semua. Istri dan anak-anak taunya happy aja, seneng aja, tanggung sendiri. Mati, sudah nggak kuat itu. Firman Tuhan berkata saudara bahwa istri itu penolong. Suami harus berani sharing. Anaknya dikumpulkan kalau udah mulai remaja. Nah ini papa lagi kesulitan keuangannya. Omset lagi menurun, utang-utang banyak yang belum terbayar. Kita akan downgrade ya. Turun ya, ini gaya hidupnya. AC nggak perlu matiin. Jangan royal, makan jangan steak sudah ya. Udah makan raja, rendang, pecel, udah ya. Tahu, tempe. Sudah harus bicara. Karena ini adalah solusi saudara. Yaitu apa? Menanggung, memikul beban yang berat itu bersama-sama. Beban yang berat nggak bisa dibuang begitu aja. Itu kenyataan. Apakah itu saudara masalah keuangan, apakah itu masalah sakit penyakit atau masalah yang lain. Ditanggung bersama, coba kita lihat ayatnya. Bilangan 11 ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau, lihat saudara. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi saudara, tanggung jawab yang tadinya sendiri di handle bersama-sama. Ya, beratnya sama, tapi kalau dipikul sendiri nggak kuat. Tapi berat yang sama ini ketika dipikul bersama-sama menjadi apa? Bisa ditanggung. Ini. Tuhan bilang, aku akan bagi rohnya. Supaya apa? Supaya kamu bersama-sama dengan mereka semua bisa memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Amin. Saudara penting punya sahabat. Gereja kita sedang menggalakkan terus family cell. Komunitas rohani saling menguatkan. Oh saya nggak perlu. Itu sombong tandanya. Ya, saudara merasa kuat hari ini, apakah kita akan kuat terus? Satu kali kita akan lemah, disitulah kita sudah punya saudara-saudara, sahabat-sahabat rohani yang menguatkan. Bukan cuma teman-teman yang cuma seneng makan, minum, hihi. Waktu saudara susah, bisakah mereka menanggungnya bersama-sama? Belum tentu. Lalu apa solusi yang kedua yang Tuhan berikan kepada Musa? Tuhan menyatakan kuasanya. Nah ini penting sekali. Kuasa Allah lebih daripada kekuatan manusia. Amin sudah. Kita butuh kuasa Allah. Bilangan 11 ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat. Apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak?
Saudara, ketika kita menghadapi persoalan yang di luar nalar kita, akal budi kita nggak bisa selesai. Setelah kita memiliki kekuatan bersama-sama menanggung masalah itu, kita minta kuasa Allah. Amin. Kita minta saudara, sungguh-sungguh apa yang lebih daripada kekuatan manusia yang tidak bisa selesaikan, kita minta pertolongan Tuhan. Dan dalam kisah ini kalau saudara baca, Tuhan mendatangkan daging, mendatangkan burung puyuh. Sehingga bangsa itu semua bisa makan daging burung puyuh kayak burung dara ya. Waduh. Ya, sampai keluar dari hidungnya. Kenapa? Saking rakusnya makan semuanya. Jadi sudah kita bisa lihat contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini yang terakhir aja. Seharusnya ada beberapa yang lain. Saya ambil yang kedua ini. Elia. Elia, saudara, di puncak keberhasilan, waduh, langsung down, luar biasa. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 sampai 45. Itu Elia sedang ada di puncak keberhasilan pelayanan. Dia dikuasai oleh kuasa Allah, roh Allah luar biasa. Satu orang berhadapan 450 nabi Baal. Demonstrasi kuasa Allah. Kalau betul Baal itu Allah, suruh turunkan api. Kira-kira begitu ya, nggak bisa. 450 nabi Baal udah menari-nari seharian, api nggak turun. Waktu Elia berdoa benar-benar, setelah saudara mezbah itu disirami air dulu ya. Lalu kemudian dikatakan Tuhan turunkan api dari langit menjilat semua, menghabiskan lembu-lembu yang udah dipotong-potong di situ. Terjadilah pertobatan massal. Semua orang Israel yang tadinya udah berbalik menyembah Baal semuanya sujud. Tuhan itulah Allah, Tuhan itu Allah. Ya, di surah baca itu 1 Raja-Raja 18. Luar biasa. Saudara, pelajarannya apa? Kalau saudara dalam hidup ini lagi mencapai kesuksesan, puncak, hati-hati. Karena firman Tuhan mengingatkan hati-hati, jangan kamu merasa diri teguh berdiri. Hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Saudara-saudara sekalian, Elia dipakai Tuhan luar biasa. Nabi-nabi Baal dikalahkan, disembeli. Coba bayangin sih nyembeli bukan ayam loh. 450 nabi Baal. Dan setelah itu dia naik ke atas puncak bukit. Dia berdoa minta supaya Tuhan turunkan hujan. Hujan turun setelah orang Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun. Tetapi saudara setelah itu dia lari masuk saudara ke padang gurun. Lalu kemudian dia minta mati. Nah ini coba kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya. Bukan naik pesawat ya. Bukan naik mobil, bukan naik kereta, naik motor, naik sepeda. Lari. Ya, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu Tuhan. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku itu tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa saudara Elia minta mati? Karena tubuhnya terlalu letih. Dari pagi sampai sore, sampai hari berikutnya gak sempat makan. Di tengah-tengah kemerosotan tubuhnya gak ada nutrisi, gak ada protein, gak ada karbohidrat. Dia dengar ancaman saudara dari Ratu Isabel. Jangan sebut saya Ratu Isabel ya. Kalau saya nggak bisa bunuh dia itu Nabi Elia. Wah, waktu dia dengar itu udah takutnya luar biasa. Apakah karena Ratu Isabel ini hebat sekali? Bukan. 450 Nabi Baal, Raja Ahab aja dia nggak takut. Kenapa? Karena waktu itu masih kuat. Tapi sudah ketika kondisi fisiknya sangat letih. Mendengar berita apapun itu sangat menakutkan. Itu sebabnya saudara harus jaga kesehatan saudara itu baik-baik. Suami istri itu bisa bertengkar hebat sekali.
Biasanya sampai lupa makan, itu tambah nggak mari-mari itu. Tapi coba suruh makan dulu. Ya, kan happy udah. Saya pernah benar sudah layani suami istri di depan saya bertengkar. Saya bilang, Pak, Bu, dari rumah udah bertengkar. Hadapi saya sekarang bertengkar juga di depan saya. Daripada bertengkar depan saya, mendingan pulang aja, saya cuma nungguin kalian punya alasan masing-masing. Iya ini, terus saya tanya, kalian ini udah makan belum? Belum Bu, dari kemarin udah gak makan, kita juga tidur susah. Wah ini yang gak mungkin beres, udah kita makan dulu. Gak apa-apa dah saya bayarin. Nah ya, makan udah jangan ngomong persoalan dulu ya, makan aja lah pokoknya. Setelah selesai makan kok bisa cengengesan, bisa ketawa, bisa ini. Udah berhenti gak gegeran lagi, bisa ngomong enak-enak ya. Lalu mulai saya tanya satu-satu apa sih masalahnya. Ini udah. Itu sudah gak sampai 1 jam, gak sampai. Perutnya kenyang, hatinya udah lebih happy ya. Dengar solusi udah bisa, pulang udah gandeng tangan. Coba ya. Jadi sudah ada banyak masalah, mungkin juga karena nutrisi dalam tubuh saudara itu berkurang. Orang yang sakit bisa stres, betul nggak? Betul? Orang yang stres bisa sakit, itu bisa bolak-balik. Ya, karena sudah sakit terus, tambahan jadi depresi. Coba lihat orang yang kena stroke, ya yang tadinya bisa lari, ini harus begini-begini, stres loh. Ya, dia merasa nggak berguna, saya laki kok jadi kayak begini. Jadi tadinya nggak pernah pemarah, jadi tukang marah. Itu karena apa? Karena kondisi fisik. Jadi saudara kita bisa lihat solusi dari Tuhan luar biasa. Membiarkan Elia beristirahat. Kalau saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ya. Ayatnya yang kelima itu Tuhan berikan solusi. Coba keluarkan ayatnya. 1 Raja-Raja pasal. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tidak selalu Tuhan kasih perintah, bangunlah, berdoalah. Bangunlah apa sudah? Makanlah. Setelah makan, Elia tidur lagi. Disuruh bangun lagi, suruh makan lagi, suruh minum lagi. Tapi jangan berhenti sampai di situ loh. Ayat 14 penting sekali. Sebab kalau saudara bangun makan, jadi babi itu. Bangun, makan, minum, istirahat, itu untuk supaya menguatkan jasmani. Setelah itu apa? Masuk hadirat Tuhan. Amin. Penting ini. Oh kata Bu Agnes supaya gak stres kita makan tidur. Sakit. Ya itu kan makan tidur kan dia tubuhnya membutuhkan pemulihan, recovery. Setelah itu apa? Masuk hadirat Tuhan. 1 Raja-Raja 19:14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi saudara lihat, orang kalau sedang menghadapi masalah, merasa apa? Aku sendiri menanggung beban aku sendiri. Tadi Musa juga kan. Nah, saya juga kadang kalau terlalu berat, aduh aku sendiri, semua aku. Waktu saya siapin ini, kalau terus kayak begitu, stres loh. Ibu-ibu udah hamil, ya melahirin anak, nyusuin, nggak ada pembantu, nggak ada, aku semua. Habis itu suaminya sakit, aku terus ya, bisa teriak gitu ya. Wah, aku semua rasanya. Nah ini, jadi saudara Tuhan berikan solusi nanti kalau saudara lihat ya ayatnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 itu bagaimana Tuhan menyatakan diri di depannya Elia, bukan di tengah-tengah angin yang kencang, bukan. Tetapi di tengah angin yang sepoi-sepoi. Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, bukan di tengah-tengah gempa, bukan di tengah-tengah angin yang besar dan kuat. Tetapi di ayat 12, sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api itu datanglah bunyi angin
sepoi-sepoi basah. Disitulah Elia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, jangan kerja terus. Ada waktu loh saudara ikut ada di sini di Rich Palace ini holy fasting. Menyembah Tuhan, berdoa. Sebulan sekali kita ada doa semalaman. Ya, jangan kalau nonton sepak bola sampai pagi kok bisa tahan. Bapak-bapak kalau nonton tinjunya yang acara langsung berarti kita malam, wah masih bisa. Kenapa kalau doa semalam suntuk, ngantuk bu, nggak bisa. Nah itu menyalipkan daging. Ada saat dimana kita menyalipkan daging kita. Di tengah keheningan, udah nggak ada lagi yang WhatsApp ya. Jam 10 malam, jam 11 itu kita menyembah Tuhan, indah sekali. Masuk dalam hadirat Tuhan, itu menguatkan kita. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam diri Elia. Yang terakhir, apa saudara? Tuhan memberikan kepada Elia komunitas. Tuhan ingin kasih tahu, sama tadi kepada Musa. Aku akan ambil rohmu, aku akan bahagi ke banyak orang. Supaya engkau bersama mereka dapat menanggung beban yang berat. Sekarang coba kita lihat. Setelah Tuhan biarkan tubuh Elia beristirahat. Elia juga masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dipulihkan, diperbaharui. Yang ketiga kita baca bagian yang terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Berkali-kali kalau saudara baca, Elia selalu bilang, aku seorang diri, aku seorang diri. Ya itu yang bikin kamu stres. Aku tinggalkan 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang tidak lagi sujud menyembah Baal. Yang mulutnya tidak lagi mencium dia. Itulah yang akan menjadi teman-teman sahabatmu, komunitasmu. Yang akan bersama-sama melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini berapa banyak saudara sedang memikul beban yang berat. Ada pergumulan yang berat. Anak-anak yang masih sekolah jangan bilang gak ada lu. Halah kamu ini beban apa nak? Uang sekolahnya dibayarin, makan dibayar. Jangan ngomong gitu loh. Mereka punya beban yang sendiri. Mungkin mereka dihina, dijauhkan, apa macam-macam itu. Setiap orang punya pergumulan persoalan masing-masing. Tapi kita punya solusi yang sama. Amin. Kita mau sungguh-sungguh memiliki komunitas. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau jaga keseimbangan jasmani, jiwani, rohani. Kita mau mengandalkan kuasa Tuhan. God's providence. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.